Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menonton video. Oke guys, hari ini kita akan bahas tentang power steering yo. Karena saya bakal bongkarin si pompa power steeringnya Avanza. Jadi kita bahasnya tentang pompa power steering. Jadi pompa power steering itu sistem kerjanya 11-12 ya. Hampir semua unit itu sama. Dia mengeluarkan pressure yang ditentukan oleh pabrikannya masing-masing. Ketika si pressure-nya itu mulai low, biasanya rack steering atau worm steer-nya mulai ada rembesan. Yo, kita lihat tuh, kelihatan nggak tuh? Tuh mulai ada rembesan. Bukan berarti di sana memang bocor, yo. Tapi kita lihat dulu gejalanya. Tuh yo, ada rembesan. Jadi si boot rack steering-nya ada basah-basah gitu yo. Nah, gimana cara identifikasinya yo? Cara identifikasinya yo dilihat dulu yo, kasusnya seperti apa yo. Oke, kita nyalain mesinnya dulu. Brake. Oke, mesin nyala yo. Mesin nyala. Pompa power steering lihat aman, tapi ketika steeringnya ditahan bunyi yo. Oke. Nah, kalau udah ada bunyi dingin gitu, kita bisa lihat di dalam yo, si olinya berbuih. Olinya berbuih, wong Jawa ngumpruk yo. Nah, terindikasi ada kebocoran di bagian cartridge-nya. Jadi seal kit-nya yo, seal kit-nya atau repair kit-nya itu ada yang mulai mengeras, jadi bocor. Wajar karena usia yo, unitnya tahun berapa gitu yo. Ini itu kalau steeringnya ditahan, dibelokin full lebih kenceng loh guys. Tuh yo, tuh yo. Nah, yo. Oke. Kurang lebih begitu. Biar nggak terlalu panas, kita langsung bongkarin aja, kita bahas di luar nanti yo. Oke, si selangnya udah berhasil dicopotin yo, sambil nunggu olinya turun. Sebagian ada yang belum tumpah. Nah, di sini kita lihat ada pressure switch yo. Pressure switch ini berfungsi memberi laporan kepada ICU ketika si pompa power steering menerima tekanan atau steering dibelokkan yo. Jadi ketika steering dibelokin itu biasanya RPM-nya akan tinggi sendiri. Itu fungsinya buat waktu kita parkir yo. Waktu kita parkir nggak harus main pedal gas, jadi kita cukup gerakin steeringnya aja, RPM bakalan tinggi sendiri. Kita tinggal lepasin koplingnya pelan-pelan gitu yo. Gitu. Nah, terus apalagi yo. Terus kalau misal fungsinya udah mulai nggak normal, kalian boleh coba ini, copotin aja pressure switchnya tanpa harus bongkar power steeringnya, dicek, dibersihin yo. Karena ini tadi masih normal, berarti sirkulasi dari selangnya sendiri masih aman yo. Kita singkirin aja, kita ngurusin pompa power steeringnya, kita bahas di luar yo. Aku tinggal nyopot 2 baut lagi, pompanya bawa keluar. Oke, pompa power steeringnya udah keluar. Aku nyari tempat yang terang, kayaknya di sini nih yo. Yang terang, meskipun di tempat yang berantakan atau di tempat nyuci. Yo, tuh. Tempat nyuci. Ya seperti ini yo. Neng diso arep neh, guys. Ya harap dimaklum yo. Oke, kita langsung bongkarin aja si pompa power steeringnya. Sebagian kuncinya belum siap yo. Ambil dulu. Oke, si bracketnya udah tak gundulin, kita tinggal nyopotin reservoirnya yo. Tinggal nyopotin reservoirnya. Kita lihat langsung reservoirnya seperti apa. Wah, alot guys. Oh, masih satu lagi. Ini yo. Tak copotin dulu reservoirnya.
Oke, si reservoirnya udah kayaknya agak gampang yo dicongkel. Oke, kita lihat ketok apa ya guys. Yo, untuk unit yang usianya sudah lumayan, biasanya di dalam situ ada saringan tuh. Oh, ini tembus yo. Tuh, nggak kelihatan tuh yo dalamnya. Oh, di dalamnya banyak kotoran. Biasanya saringannya mampet. Yo, yang bikin si cartridge atau pompa power steering biasanya tidak bisa bekerja maksimal. Coba lihat. Tuh yo. Ada kontaminasi seperti ini. Coba lagi, cari lagi. Jangan ditusuk yo, jangan ditusuk. Kita bisa bersihin tuh yo. Kita bisa bersihin dengan cara direndam pakai bensin. Tuh yo. Banyak kotorannya. Di sini saringannya semacam setrimin gitu, tapi terbuat dari logam yo, setrimin gitu nih. Nah, kasus seperti ini sering saya temui ketika unitnya usianya lebih dari 10 tahun yo. Di Innova Diesel pun pernah nemuin kasus seperti ini, sampai dibawa ke beres dan disarankan untuk ganti pompa power steering karena reservoirnya terpisah. Jadi mereka mungkin nggak menyangka jika reservoirnya bisa terjadi hal seperti ini yo. Sudah diganti pompa power steering lengkap AC, unit nggak sembuh yo, ternyata mampet di sini yo, sama seperti ini tadi yo. Itu olinya terkontaminasi, kita harus bersihkan. Tapi alhamdulillah kalau untuk mobil jenis Kijang itu malah jarang loh guys, jarang terjadi seperti ini gitu yo. Jadi untuk unit-unit yang muda 2000 ke atas sering nemuin seperti ini yo. Kita nanti rendemin, terus kita buktikan atau kita lihat bareng. Ini pompa ori, belum pernah ada bongkar, belum pernah ada lem. Coba kita lihat aja yo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bautnya udah lepas semua. Kita tanggal lagi. Oke, gampang yo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ya. Yo, aman. Alhamdulillah aman. Pompa power steering bersih. Ini yo. Silnya juga masih bisa dibilang bagus yo, karena nggak bocor. Tapi tetap kita nanti bakal ganti yo. Nih. Nggak bocor. Bersih. Mudah-mudahan yang bikin bersih cuman itu yo. Ini cartridge ya, yang bunyi tadi area sini nih, area cartridge. Ini tak tumpahin dulu cartridge-nya. Oke, habis yo, cartridge-nya habis. Kita tinggal cabut ini nih. Jangan khawatir, jangan takut yang mau bongkar-bongkar. Ini nggak bisa kebalik yo. Jadi angkanya ini di luar gini nih, di sini ada angka yo, ini ada angka, titiknya cuma satu di sini yo, nancep sama ini nih. Jadi kalau ketuker atau kebalik nggak bisa masuk yo. Saya tak ambil alat. Oke, lanjut. Ini dikeluarin yo, diambil pelan-pelan karena presisi sekali guys. Pelan-pelan ya. Di sini belum bisa copot karena ada satu kancingan yo. Ini ada satu pengunci. Nggak bisa kita buka pakai snapring, kita bisa buka pakai alat seperti ini yo. Ini pengunci sok waktu masih baru, tak buat lincip STST yo, spesialis tool. Tak beri nama cutek telek guys, jadi biar nyebutnya gampang, kalau minta juga gampang yo. Ambilin cutek telek gitu yo. Oke, langsung dapat dikeluarkan dengan mudah menggunakan cutek telek yo. Kita cabut. Lengket guys yo. Di sini nih ada nomornya yo, ada titik. Ngadepnya tetap gini, jangan ketuker. Terus kita lihat di sini, bagus yo, aman, bersih. Oringnya di sini nih yang keras nih yo, sudah jadi plastik, sudah berubah menjadi plastik. Di sini lagi nih, jadi penyebab oli itu berbuih karena dua o-ring ini mulai keras yo,
Jadi yang mau nih, kalau seal cuma ada satu di sini ya. Kalau seal cuma ada satu di sini, ada satu busing ya di dalam nih, ada satu busingnya lagi. Oke, apa mau dikeluarin? Keluarin ya, dikeluarin congkel. Bismillahirrahmanirrahim. Mencolot guys ya. Di sini ada satu busing, nggak ada apa-apa lagi ya. Di sini ada kontrol valve ya. Kontrol valve kita buka dulu. Oke, kontrol valve-nya bukannya pakai kunci 27 ya. Oke, ringan. Kita lihat. Wah, kuncinya gludung kabeh guys. Nih, seperti ini. Nih, yo. Jadi jangan salah, springnya di sini, terus gini nih susunnya. Yo, masuk barusan yo. Di sini ada filter lagi. Tuh filternya mulai kotor. Yo, di sini ada filter. Di dalam sini ada per, makanya ini disebut kontrol valve atau regulator valve yo. Lebih tepatnya regulator valve karena tugasnya menjaga tekanan supaya sewaktu-waktu tekanannya dibutuhkan, tekanannya dapat gitu ya. Oke, sementara gini aja cara pasangnya. Mau dibuatin video enggak? Kalau cara pasangnya mau buatin video, tak buatin videonya sekalian ya. Oke, aku tak nyuci ini dulu yo. Tak nyuci ini dulu, kita lanjut rakitnya. Oke, next guys. Ini udah kita cuci yo. Langkah selanjutnya setelah si partnya udah dicuci, kita unboxing dulu seal barunya ya. Unboxing dulu seal barunya, kita lihat seperti apa isinya ya. Tuh, marker kuning ini guys. Kita unboxing. Semoga aja sama ya. Semoga aja sama. Kita lihat isinya. Oke, satu pengunci. Kita buka ya. Oke, satu ring tebel, satu seal, dan dua ring kecil ya. Oke, kita lihat dulu. Seperti ini sealnya yo. Kita samakan ya, kita samakan. Bukan hanya pakai ini yo, kita pakai sigmat. Saya tak ambil ya. Oke, kita ukur dulu bagian asnya yo, bagian asnya atau pulinya karena nggak bisa dicopot yo. Kita sebut asnya aja. Asnya di angka 17 yo. Asnya di angka 17. Oke, kelihatan? Asnya di angka 17. Di angka 17 kita ukur bagian sini 28,5. Ya, 28,5. Kita ukur dulu seal yang lama. Bagian dalamnya. Oke, benar maksimal 17. Luarnya 28,5, tebelnya 8 ya, tebelnya 8. Kita lihat tebelnya. Oke, bener ya, 8 ya. Oke, berarti sealnya udah bener, kita nggak ragu lagi, kita tinggal pasang ya. Ini seal yang bekas buat BB, kita tinggal pasang. Kalau ragu, kalian boleh potong pernya di sini. Di sini ada pernya, ya. Kita potong dulu. Kita buka dulu. Nah, ini di sini ada bagian lincip, di sini ada bagian yang tumpul ya. Kita potong yang bagian tumpul. Tangnya baru, kalau nggak baru nggak bisa buat motong ya. Potong beberapa ya, sekitar 5-7 ulir gitu supaya nggak terlalu pendek. Oke, udah potong.
kita sambungin lagi ya, kita sambungin lagi, kita putar. Ngeyel ya guys. Oke, kita sambungin, putar. Oke, kenceng, pastiin bener-bener kenceng ya, kenceng ya. Oke, kita pasang lagi di kolornya ya guys ya, pelewek. Oke, masuk. Kita tinggal pasang ke sini yo, pasang ke sini, nggak perlu pakai terlalu dipukul yo, ditekan bisa sih ini ya po yo, ditekan aja karena nggak boleh dikasih lem yo, kita tekan aja. Agak sulit guys, tak golek pukul yo. Oke, nggak jadi dipukul yo, ditekan pakai tangan gini kuat yo. Oke, kita langsung lanjutin aja yo. Piye to ki sing ben padang be aku lingguhe penak ngono yo. Oh gini terang yo, terang toh. Oke, kalau udah kita langsung aja rakit. Kita ambil kulinya dulu yo, kita bersihin, pastiin benar bersih. Kita taruh tempat yang enak ya. Ini enak lah guys. Gini yo geseran yo, gini enak yo. Oke, silnya udah dipasang, kita kasih pelumas pakai minyak ranco yo. Kita kasih pelumas di bagian silnya supaya silnya itu nggak cepat rusak ya guys yo. Oke, nih yo, silnya bagus toh, nggak ada bekas pukul toh, nggak boleh dikasih lem juga gitu yo. Oke, kita masukin pelan-pelan. Oke, selep. Oke, masuk yo, masuk. Oke, sudah masuk, kita tinggal pasang beberapa bagian lagi yo. Apa adik mau boleh belalan nak mas? Nih, ini yang tebel tadi, yang bawaan dari pabriknya udah gini nih yo. Supaya lengket kita taruh pelumas yo. Oke, kalau nggak ada vaselin terus tanco, kita boleh pakai bearing grease yo guys. Yang penting jangan cacis grease yo. Kalau cacis grease terlalu lengket yo, yang coklat itu yo, terlalu lengket malah nanti ganggu yo. Ini gini kan kita nggak terlalu banyak mau makainya. Pastiin ini knocknya di sini yo. Oke, masuk ya, masuk. Kita pasang cartridge-nya, jangan lupa nih nomornya di sini. Oke, kita pakai pengunci yang baru apa yang lama, kita lihat dulu. Yang lama aja, yang lama yang lebih tebel ya. Oke, next setelah istirahat sejenak azan zuhur ya, habis ini kita sholat dulu. Oke, kita tinggal pasang penguncinya. Kita pakai penguncinya yang lama karena yang lama lebih tebel ya, karena takut tempatnya itu kelonggaran ya, bisa copot. Oke, masuk. Oke, pelan-pelan ya guys. Kenceng masuk guys. Oke, pastikan dia bener-bener masuk ke tempatnya, didorong. Oke, muter ya. Oke, kita pasang kones ya. Kita pasang konesnya. Jangan pernah beraniin diri ngelapin pakai tangan tanpa lap ya.
ini bener-bener presisi, jadi tajam, lebih tajam daripada silet yo. Kita taruh di sini tempatnya. Oke, yo ini nomornya toh, tuh belahnya nggak ada, kita pasang. Sulit guys. Oke, kok sulit kenapa? Yo, kok sulit kenapa? Dicabut dulu. Ngeyel yo, duduk aja ngeyel. Oke, masuk yo malahan. Tak pegangin dulu tempatnya. Oke, biar nggak terlalu geser yo. Pastiin lurus sama ini nih nantinya yo, mempernya gini. Set. Oke, udah lurus yo, lurus. Kita tinggal pasangin siripnya yo, kita pasangin siripnya, kita bedain yo, kita bedain juga nih, ada 10 apa 11 yo. Di sini nih, di sini ya lembut, di sini tajam. Jadi yang lembut itu yang dapat luar ya, gini masangnya. Bukan kebalik. Kalau kebalik nanti suaranya lebih kencang lagi ya. Ini kotak, ini bulat. Bulatnya di luar. Jangan boleh hilang ya guys. Kalau hilang pasti performanya bakalan kurang ya. Oke gitu ya. Kalau misal si dinding kadrit yang keluar ini atau kornesnya udah ada bekas kemakan ya, itu kalau suara kemungkinan nggak mungkin hilang ya. Suara dengungnya pasti ya masih muncul meskipun cuma tipis-tipis ya. Cuman kalau performa selama bener, kalau waktu kalian bongkar itu o-ringnya mengeras, itu mudah-mudahan masih sembuh ya. Performanya masih membaik lagi. Kita pasang o-ringnya lebih bagus dari sebelum kalian lakukan pembongkaran ya. Jadi misal awalnya berat ditambah dengung gitu ya. Setelah kita benerin, kita cuci, kita ganti repair kitnya, itu mudah-mudahan ada perubahan ya, perubahan yang baik gitu ya, selama kalian ngerjainnya bener gitu ya. Di sini juga sama, kita nggak boleh kasih lem di sini ya, kita nggak boleh kasih lem di sini. Jadi ya cuma gini, karena pompa power steering itu vital sekali ya. Ketika ada masuk kotoran, dia nggak mau kerja maksimal gitu. Oke, udah yo. Ini pasangnya, pastiin dia nggak copot. Masukin. Oke, kita pasang katautnya. Kita pegangin yo, pegangin supaya dia rapat, baru pegangin. Oke, 1 2 3 4. Oke, kencengin mati. 1. Oke, kenceng, kita cobain putar. Oke, bunyi. Oke, pastiin bunyi yo, pastiin cartridge-nya bekerja. Jadi kalau nggak bunyi kemungkinan cartridge-nya macet gitu yo. Oke, kita tinggal pasang si regulator valve-nya, tapi kita ganti dulu o-ringnya. Di sini yo ada 1 o-ring. Nih, keras juga nih. Udah mulai mengeras. Kita buang, kita ganti yang baru.
kita kasih lagi supaya si o-ringnya itu nggak rusak waktu kita kencengin bautnya ya. Waktu kita kencengin, karena dia ngedrat bareng sama masuk ya. Nih yang tadi regulator valve-nya per dulu ya, spring dulu regulator valve. Nih filternya udah dibersihin juga, pastiin masuk bener ya, dipere. Pastiin masuknya lurus ya. Kalau masuknya lurus itu dia bisa main guys. Oke ya gini, terus bisa dicopot juga gitu ya. Kalau misal kebalik nggak bisa dicopot dong ya, jangan sampai kebalik. Ini udah dikasih pelumas, kita masukin, tekan dikit sambil diputar. Oke, masuk pelan dulu sampai o-ringnya kelihatan masuk ya. Oke, masuk. Nih mulai memberat, o-ringnya masuk. Oke, baru kita kencengin. Oke yo, rakitnya gini nih, selesai. Rakitnya selesai, kita tinggal nunggu instalasi ke mesinnya. Hasilnya seperti apa? Tungguin yo, kita istirahat, sholat dulu. Belum guys, sorry. Di sini di reservoirnya yang tadi kita udah kelihatan kotor yo, terkontaminasi, kita udah cuci bersih yo, tembus tuh yo, kelihatan kan? Sekarang tuh bolong toh. Tuh padahal ada streamingnya itu di sana, tapi ada kelihatan bolongannya tuh. Oke, tadinya nggak kelihatan, kita isi pakai bensin, ditutup, direndam dulu, baru dikocok-kocok. Oke, udah bersih, streamingnya kelihatan tuh kuning-kuning yo. Oke, kita istirahat dulu. Oke, next kita tinggal nyobain yo. Kita tinggal nyobain, nyalain mesinnya. Dengungnya masih enggak, tapi ngoroknya kayaknya udah hilang yo. Tinggal dengungnya aja. Oke, mudah-mudahan aja langsung hilang yo. Sudah diisi penuh, tinggal dihidupin mesinnya. Panas guys mesin ini guys, mesin ini. Oke, sudah tidak berbuih lagi, tapi ada sirkulasi yo. Sudah tidak berbuih lagi, tapi kelihatan ada sirkulasi tuh. Sekarang cocok di ya. Oke. Ayo. Apakah masih ngorok? Ini masih di angka 1000, jadi si pressure switch-nya belum bisa kerja ya, karena mesinnya dingin. Oh, mau ya guys. Tuh mau ya. Oke, aman, tinggal dengung, tapi ngoroknya udah nggak ada. Steering ringan. Oke. Kalau kurang ditambah ya, kurang lebih begini ya, kurang lebih begini. Ingat tadi yang saringannya bisa kotor-kotor ya, saringannya bisa kotor, terus repair kitnya mengeras gitu ya. Nih kan beningnya belum ditutup aja udah hilang ya. Hilang toh, hilang. Oke, itu aja ya. Sekian dulu dari saya. Semoga video kali ini tentang pompa power steering yang ngorok, dengung, berat bahkan yo. Tuh cara-caranya cuman seperti itu tadi. Kalau misal masih bagus yo, kita ganti repair kitnya aja. Cuman kalau nggak ada, kita harus beli cartridge ya. Kendalanya kalau kita mau beli cartridge itu sekarang sulit yo. Banyak sekali yang udah nggak ready. Jadi kita mesti beli pompa power steering lengkap. Jadi lebih mahal toh. Yo, gitu aja tadi ya. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya Arif Bayu Caksono yang bertugas. Salam mekanis Deso, paling konyol.